Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan sebuah perancangan sistem operasi yang berjudul Perancangan Sistem Operasi pada Smart Helm dengan pengendalian sistem secara mobile. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Radin Ilham Pratama dengan NIM 3221001 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Fani Saputra dengan NIM 3221005. Baiklah, supaya tidak mempanjang waktu, teman saya akan menjelaskan materi pertama. Perancangan sistem operasi pada smart helmet dengan pengendalian sistem secara mobile. Dosen pengampu Liza Savitri, ST, M, Com. Baiklah, saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Sepeda merupakan salah satu alat transportasi yang cukup banyak digunakan. Sepeda terbagi menjadi dua, yaitu sepeda konvensional dan sepeda listrik. Oleh Ahmad A 2010, sepeda konvensional bergerak dengan cara di kayu. Sepeda listrik memiliki motor dan aki sehingga dapat digerakkan dengan cara memutar handle gas atau dengan cara di kayu. Jalur khusus sepeda adalah jalan yang dikhususkan untuk pengguna sepeda. Jalur tersebut biasanya terpisah dari jalan umum yang digunakan mobil atau sepeda motor. Jalur khusus sepeda masih sangat minim di Jakarta dan kota-kota lainnya, sekaligus masih terdapat banyak jalan yang minim penerangan. Kondisi tersebut sangat rawan bagi pesepeda karena kebanyakan sepeda yang terdapat di Jakarta dan kota-kota lainnya tidak dilengkapi dengan lampu penerangan. Hal lain yang dapat memicu kecelakaan pada pesepeda adalah tidak adanya indikator yang diberikan ketika pesepeda akan berpindah jalur atau berbelok. Biasanya pesepeda memberikan isyarat dengan cara melambaikan tangan. Cara tersebut kurang efektif karena akan mengurangi keseimbangan sepeda dan dapat memperbesar kemungkinan terjadinya kecelakaan. Untuk mengurangi faktor-faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan bagi pesepeda, diperlukan suatu sistem untuk membantu pesepeda memberikan indikator arah dan sebagai lampu penerangan. Sistem tersebut digunakan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan yang diakibatkan oleh kondisi gelap dan tidak adanya indikator atau kurangnya efektif indikator yang diberikan ketika pesepeda akan berbelok atau berpindah jalur. Mungkin indikator tersebut akan dipasang di rangka sepeda ataupun di helm para pesepeda. Lanjut, ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan pembuatan makalah ini adalah sebagai berikut. 1. Membantu pemerintah mengurangi tingkat kecelakaan pada pengguna sepeda. 2. Memajukan teknologi pada helm sepeda dan sepeda. Lanjut, identifikasi makalah. Berdasarkan rumusan masalah di atas, diharapkan mahasiswa dapat memperoleh informasi dalam makalah ini tentang pengembangan sistem operasi. Terutama mahasiswa dapat 1. Mahasiswa dapat pengetahuan merancang suatu alat yang membantu di kehidupan sehari-hari. Kedua, bagaimana cara membuat suatu rancangan teknologi. Batasan masalah. Dalam melakukan penyusunan laporan tugas ini, kami membatasi beberapa hal yang akan menjadi keterkaitan dengan tugas kami. Di antaranya, 1. Implementasi tugas ini kami buat dengan sistem operasi mobile Android. 2. Mengetahui pembuatan ini dengan sensor kemiringan jarak cahaya. Baik, ini adalah tujuan. Tujuan sistem tersebut digunakan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan yang diakibatkan oleh kondisi gelap dan tidak adanya indikator atau kurang efektifnya indikator yang diberikan ketika pesepeda akan berbelok atau berpindah jalur. Baik, kita masuk ke bab kedua, sistem helm pintar. Sistem helm pintar bagi para pesepeda bertujuan untuk membantu pesepeda memberikan indikator bagi pengguna lainnya sebagai lampu penerangan ketika pesepeda berada pada jalan yang minim pencahayaan dan bertujuan untuk mengirimkan pesan lokasi ke nomor tertentu. Ketika terjadi kecelakaan saat pengemudi dan pesepeda terjatuh, sistem ini juga dapat digunakan untuk mengukur intensitas cahaya, memberi masukan arah yang diberikan oleh pesepeda, memberitahu keberadaan objek di belakang pesepeda, dan kecelakaan. Beberapa sensor digunakan untuk membaca nilai-nilai yang terdeteksi. Nilai tersebut digunakan sebagai parameter suatu kondisi. Sensor cahaya yang digunakan untuk membaca intensitas cahaya yang terdeteksi kemudian merubahnya menjadi tegangan listrik.
Sensor jarak digunakan untuk mendeteksi objek yang terdapat di belakang sepeda dan merubahnya menjadi data jarak untuk diproses input arah deteksi dan dengan membaca nilai tegangan yang terhubung dengan modul pemroses. Sensor pengukur kemiringan sepeda dan sensor pendeteksi posisi helm digunakan untuk mendeteksi kecelakaan. Parameter yang digunakan untuk mendeteksi keadaan tersebut adalah kemiringan sepeda, nilai pada sumbu X dan Y, dan Z yang terbaca pada sensor pendeteksi posisi helm. Sensor pengukuran kemiringan sepeda harus dipasang pada handlebar sepeda, sedangkan sensor pendeteksi posisi helm harus dipasangkan pada helm. Jika pesepeda memberikan input arah, maka lampu indikator arah terdapat pada helm akan dinyalakan sesuai dengan input sepeda buat antara sensor tersebut. Aplikasi Android smartphone dan lampu-lampu indikator dapat dilihat pada gambar 1 titik. Ini adalah diagram blok sistem helm pintar untuk sepeda yang dimana semua rancangannya yang telah saya sebutkan tadi ada aliran-alirannya. Jadi dari inputan arah masuk ke modul, sistem arah, jarak handle rem ke modul, kemiringan sepeda, dari wirelessnya Android masuk ke jaringan sepedanya. Dari tabel tersebut bisa Anda lihat semua. Baik, kita lanjut lagi ke kita menggunakan Arduino Nano V3. Di sini tertera gambarnya, teman-teman bisa lihat. Dan di sini juga kita memakai logo versi Android sejak awal rilis hingga Marshmallow. Jadi ini ada urutan gambar dari perkembangan Android dari awal sampai Marshmallow sudah dirilis. Saya akan menjelaskan. Arduino adalah suatu papan yang memiliki mikrocontroller yang berukuran hampir sama dengan kartu kredit dan dilengkapi sejumlah pin yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan perangkat lain. Arduino terdiri dari dua bagian utama, yaitu board Arduino dan sebuah perangkat lunak atau Integrated Development Environment atau IDE yang dapat dioperasikan pada komputer. Praktik D 2015. Gambar Arduino Nano V3 dapat dilihat pada gambar sebelumnya yang telah saya tunjukkan. Ketiga, Bluetooth merupakan salah satu media transmisi nirkabel yang dikembangkan untuk melengkapi kekurangan yang terdapat pada infrared. Bluetooth beroperasi di frekuensi 2.4 GHz, Uncancelled ISM, Industrial, Scientific, and Medical, dengan menggunakan frekuensi hopping transceiver yang mampu menyediakan layanan komunikasi data secara real time. Bluetooth menyediakan koneksi point to multipoint, and mesh dari RAW H tahun 2008. Yang keempat ada Meet App Investor 2. Meet App Investor 2 adalah aplikasi yang awalnya dikembangkan oleh Google, namun saat ini dikelola oleh Massachusetts Institute of Technology atau MIT. Aplikasi ini merupakan tools yang digunakan untuk membuat aplikasi Android yang berbasis web open source sehingga tidak diperlukan proses instalasi program tertentu. Aplikasi ini berbasis visual block programming sehingga user tidak diwajibkan menguasai suatu bahasa programming tertentu. Untuk menggunakannya sebagai pengganti baris program, user melakukan pemrograman dengan melakukan drag drops block yang merupakan perintah dan fungsi event handler tertentu. Derek Wade tahun 2014. Kelima, Android. Teman-teman udah tahu pada sebelumnya apa itu Android. Android adalah sebuah sistem operasi yang berbasis Linux yang awalnya dirancang untuk perangkat mobile seperti smartphone dan tablet yang bersifat open source. Android awalnya dikembangkan oleh Android Inc. yang kemudian dibeli oleh Google. Bahasa pemrograman Java adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat aplikasi Android. Create Project 2011. Android merupakan logo robot berwarna hijau sebagai trademark-nya. Sejak dirilis hingga sekarang, Android telah dirilis dalam beberapa versi dan yang terbaru adalah Android versi 6 dengan codename Marshmallow dan yang masih dalam tahap pengujian
adalah Android dengan kode name Android N. Penerimaan sistem operasi Android mengikuti abjad yang dimulai dengan huruf C, dan sistem operasi menggunakan operasi DZ dan memiliki logo berbeda-beda. Logo sistem operasi Android dari versi awal hingga sekarang. Marshmallow dapat dilihat pada gambar yang telah dipamerkan, yang saya tunjukkan tadi. Tapi Android sekarang sudah mencapai titik, kalau tidak salah saya, sudah mencapai di titik lollipop. Mungkin teman-teman bisa melihat di HP teman-teman sekalian. Keenam, sensor kemiringan. Sensor kemiringan adalah suatu sensor yang digunakan untuk mendeteksi kemiringan suatu objek. Sensor ini memiliki output yang berubah sesuai dengan nilai kemiringan yang terdeteksi oleh sensor. Salah satu jenis sensor kemiringan adalah roll ball switch. Switch ini memiliki dua buah bola yang digunakan untuk penyambung dan pemutus tegangan. Kedua bola tersebut berada pada sebuah tabung silinder yang pada bagian bawahnya terdapat dua buah kutub elemen. Sensor akan menghasilkan nilai tertentu saat kedua bola dalam tabung mengenai kedua kutub elemen. Sedangkan jika sensor dimiringkan hingga kemiringan tertentu dan mengakibatkan dua bola tidak mengenai kedua kutub elemen, maka output sensor akan menjadi kebalikan dari nilai sebelumnya. Ketujuh, sensor jarak adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi jarak suatu objek terhadap sensor. Sensor jarak terdapat bagi dua kelompok, yaitu sensor ultrasonik dan sensor infrared. Sensor ultrasonik mengukur jarak suatu pandangan dengan cara memancarkan kemudian menerima kembali gelombang ultrasonik yang dipancarkan. Maka gelombang tersebut akan dipantulkan kembali ke reservoir terdapat pada sensor. Waktu pengiriman hingga penerimaan gelombang ultrasonik tersebut kemudian diolah oleh microcontroller pada sensor yang menghasilkan jarak antara sensor dan objek. Kita lanjut ke sensor cahaya. Sensor cahaya adalah sebuah sensor yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur intensitas cahaya. Salah satu jenis sensor cahaya adalah Light Dependent Resorter atau LDR, atau sering disebut protestor. LDR adalah salah satu jenis resorter yang nilai resistansinya tergantung pada intensitas cahaya yang diterimanya. Nilai resistansi LDR akan menurun saat terkena cahaya dan akan naik ketika pada kondisi yang kurang percayaannya. LDR umumnya terbuat dari bahan semikonduktor cadmium sulfide. 9. Sensor accelerometer dan switch. Sensor accelerometer adalah suatu sensor yang digunakan untuk mengukur kecepatan suatu objek. Kecepatan objek yang dimaksud dapat berubah kecepatan dinamis maupun kecepatan statis. Kecepatan dinamis adalah kecepatan yang terjadi pada objek yang bergerak, sedangkan kecepatan statis adalah kecepatan yang terjadi pada objek yang tidak bergerak relatif terhadap gravitasi bumi. Sensor accelerometer terbagi dua, yaitu sensor accelerometer digital yang bekerja berdasarkan temperatur dan sensor accelerometer yang analogi yang bekerja berdasarkan sistem mekanik. Namun saat ini lebih banyak ditemui adalah sensor accelerometer digital. Switch adalah salah satu komponen elektronik yang berfungsi untuk menyambung atau memutuskan aliran listrik dari suatu sumber tegangan ke beban. Ini adalah gambar sensor jarak ultrasonik dan modul pengukur intensitas. Oke, baik, di sini saya Raden Pratama akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Pandi Saputra. Di sini saya akan menjelaskan sebuah analisis. Dari hasil dan pengujian analisis di sini adalah modul pengukur intensitas cahaya. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui intensitas cahaya pada kondisi pencahayaan yang berbeda-beda, kemudian mengetahui nilai tegangan yang diterima oleh modul memproses. Beberapa kemudian di sini adalah tersebut digunakan sebagai referensi untuk menyala dan mematikan lampu penerangan secara otomatis. Nanti kita bisa dilihat di sini sebuah tabel satu yang saya akan jelaskan. Lanjut di sini, sebuah pengujian dilakukan dengan menguji 4 posisi yang berbeda sebagai referensi posisi jatuh. Keempat posisi tersebut dapat dilihat pada gambar titik 6 di sini. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 2 titik. Nilai pengujian ini berada antara nilai 32768 hingga plus 32767 pada tabel titik 2, menunjukkan bahwa modul hanya efektif digunakan saat kemiringan objek dengan modul berada di bawah 19 derajat. Jika melewati kemiringan tersebut, maka di bawah 19 derajat.
Jika melewati kemiringan tersebut, maka gelombang ultrasonik yang digunakan untuk sebagai pendeteksi objek oleh sensor tidak akan langsung terpantul kembali ke sensor, melainkan terpantul dahulu ke beberapa bidang sebelum kembali diterima pada modul. Di sini saya akan melanjutkan sebuah tabel 1, pengujian modul pengukur intensitas cahaya. Pada pengujian ke-1 atau pengujian pertama, intensitas cahaya di sini 19,9. Pada tegangan yang terbaca pada modul memproses ADC tidak 6 dan 8. Di sini bisa dilihat beberapa intensitas cahaya yang ditetapkan dan ditetapkan sebuah tegangan sudah dibaca. Baiklah. Pada tabel 2 sini pengujian modul sensor pendeteksi posisi helm. Pada pengujian pertama di sini adalah posisi A. Sebuah nilai 15.320. Nilai di sini adalah bisa dilihat 428 dan nilai JZ di sini adalah min 1204. Pengujian di sini sudah diterapkan beberapa di pendeteksi posisi helm. Nah, di sini ada beberapa gambar. Yang gambar pertama di sini adalah posisi sensor ketika bersepeda jatuh ke depan. Pendeteksi sini bisa dilihat gambar ke A. Jika posisi yang ke B ini, gambar ke B, posisi sensor ketika bersepeda jatuh ke kanan. Bisa lihat arah dari gambar pendeteksi di sini ke arah ke kanan. Nah, jika posisi sensor ketika bersepeda jatuh ke kiri, maka dimiringkan sebuah kemiringan ke kiri. Dan jika ini gambar keempat, posisi sensor ketika bersepeda jatuh ke belakang akan keterbalikan dari posisi yang A. Nah, kesimpulan dari pengujian dan analisis modul memproses ini adalah pengujian modul proses dilakukan dengan mengukur tegangan pada pin modul memproses secara acak. Modul proses diprogram ini untuk menghasilkan kondisi high atau low, sebuah tinggi atau rendah pada seluruh poin output. Pengukuran tegangan tersebut menggunakan multimeter dan sebuah LED sebagai indikator kondisi high atau low. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 3 dan 4. Tabel 3 dan 4 menunjukkan bahwa modul dapat memberikan tegangan output yang mendeteksi tegangan yang tertera pada data heads dengan resolusi ADC 10 bit. Setiap nilai dalam ADC 10 bit memiliki 5/210/1 atau sama dengan 0.048875855532747 V. Jadi pengujian tersebut modul membaca nilai yang diberikan sebesar 3,52 V dengan kesalahan 0,22 V. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tabel pengujian pin analog dan input modul pemproses. Kita menjelaskan dari pengujian pertama. Pengujian di sini adalah 1 dan 2 modul pemproses. Yang diuji adalah A7 dan A3. Yang tegangan yang diberikan volt. Sebuah tegangan di sini adalah A7 memberikan tegangan 5 dan A3 juga 5. Tetapi di sini adalah tegangan yang terbaca dalam bentuk ADC. Di modul pin yang diuji pada A7 1203. Sedangkan yang diuji pada yang kedua adalah A3 dengan volt 5 1023. Di sini adalah menghasilkan sama. Jadi kesimpulan di sini adalah setiap proses yang di sini sama, melainkan sebuah hasil dari yang keempat. Di sini adalah A5 dan AD. Spin yang diuji, tegangan yang diberikan volt di sini adalah 5 dan 0. Ini berbeda. Maka yang dihasilkan tegangan dari bentuk ADC ini adalah yang di A5 adalah 1023, sedangkan AD di sini adalah yang diberikan volt 0. Maka yang terbaca di ADC maka 0 juga. Nah, lanjut ke tabel 4 pengujian pin digital modul memproses. Bisa dilihat modul memproses pertama. Di sini ada 1, 2 yang diuji D1 dalam kondisi high dan low. Bisa dilihat di sini adalah multimeter. Penggunaan high pada 499. Maka kondisi LED atau lampu di situ akan menyala. Namun ketika low, volt yang diberikan 0, maka tidak akan menyala sama sekali atau padam. Bisa dilihat dari tabel di sini yang diberikan high dan low tergantung dari sebuah multimeter. Volt yang diberikan
bisa dilihat kondisi LED atau lampu yang akan menyala ketika fault diberikan. Apabila diberikan sebuah angka atau sebuah multimeter penilaian, maka menyala. Apabila tidak memberikan sebuah angka, 0 sama sekali, tidak akan menyala atau padam. Tabel kelima di sini adalah lanjutan dari tabel keempat. Nah, dari kesimpulan pengujian dan analisis modul input arah di sini adalah bisa kita lanjut. Terdapat 3 posisi tuas input yang diuji, yaitu kiri, tengah, dan kanan. Hasil pengujian modul input arah dapat dinilai pada tabel 5. Tabel ini menunjukkan bahwa terbaca data L di sini adalah pada modul proses didapatkan jika posisi tuas berada pada posisi kiri, sehingga salah satu pin modul memproses yang terhubung dengan pin L modul input arah bernilai high. Kita lanjut dari sebuah pengujian dan analisis modul pendeteksi kemiringan sepeda. Modul diuji sini adalah berhubungan dengan kemiringan. Di sini tertentu kita lihat dapat tabel 6 di sini. Dari pengujian pada tabel 6 dapat dikatakan modul sensor kemiringan bekerja dengan cukup baik. Hal ini dikarenakan output sensor relatif sama sampai dengan kemiringan 45 derajat sesuai dengan spesifikasinya. Selain mendeteksi kemiringan, sensor ini juga mampu mendeteksi perubahan ketinggian. Dalam pengujian di sini, ketika sensor mendapatkan guncangan secara vertikal, maka nilai outputnya berubah menjadi high sejenak, kemudian kembali menjadi low. Nah, apabila di sini adalah terjadi sebuah guncangan atau mengalami kecelakaan atau kejatuhan, maka di sini sebuah output nilainya akan menjadi high, kemudian akan menjadi low kembali. Karena apa? Karena di sini pergeseran antara bola logam yang terdapat pada sensor digunakan sebagai penyambung dan pemutus tegangan berdasarkan yang dikenakan atau tidaknya kedua bola logam kedua kutub elemen pada sensor. Bisa dilihat pengujian modul input arah di sini. Pengujian pertama di sini adalah tuas modul input diarahkan sebelah kiri. Data yang seharusnya low, maka data memproses juga low. Nah, bisa dilihat di sini apa yang dijelaskan tabel. Saya jelaskan yang dari nomor 1, maka hasil yang nomor 2 dan 3 sama memprosesnya. Nah, balik ke tabel ke-6, pengujian modul pendeteksi kemiringan sepeda. Di sini pengujian pertama 0 derajat dari kemiringan bidang sebuah, maka akan keluar output modul 0 juga. Apabila yang pengujian kedua di sini 15 derajat, maka output modul di sini adalah 0 juga. Namun kita lihat di posisi yang ke-7. Posisi 7 ini 48 derajat, maka output modul sini adalah 1. Pengujian dari 7 sampai 11 di sini. Di sini menjelaskan output modul menghasilkan sebuah nilai, yaitu 1. Nah, di sini saya sudah jelaskan beberapa kondisi-kondisi yang telah dijelaskan. Saya akan lanjut ke smartphone. Smartphone Android di sini bersepeda mendapatkan perintah pengiriman pesan. Namun pesan lokasi tersebut tidak dikirimkan. Hal ini dikarenakan pesepeda tidak memasukkan nomor pengiriman pesan pada aplikasi Android yang dibuat. Pengujian ke-6 dan 7 smartphone ini berhasil mengirimkan pesan lokasi ke nomor yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan baik sepeda maupun helm berada pada kondisi jatuh serta ada motor pengiriman pesan pada aplikasi Android yang dibuat. Nah, di sini saya lanjut penggunaan sebuah pengujian ke-8 menggunakan GPS. GPS ini efektif jika digunakan pada ruang yang terbuka. GPS ini pada ruang tertutup akan menyulitkan dalam penentuan koordinat. Nah, maksud di sini adalah GPS penggunaan yang di luar, di dalam ruangan, di luar, contohnya di jalan ataupun di daerah tertentu yang memiliki titik koordinat, dibandingkan di dalam ruangan yang tidak memiliki ruangan atau tidak memiliki sebuah kondisi titik nilai koordinat. Nah, di sini ada beberapa titik tabel kasus. Kasus yang pertama di sini, pesepeda berada pada jalan yang menanjak. Nah, hasil yang didapatkan adalah smartphone tidak mengirimkan pesan lokasi. Kasus kedua di sini, pesepeda berada pada jalan yang tidak rata sehingga menyebabkan guncangan secara vertikal. Yang dihasilkan sini, smartphone tidak mengirimkan pesan lokasi. Baik, di sini saya akan melanjut ke poin ke-6 di sinilah
Pesepeda jatuh di jalan yang tidak rata dan terdapat nomor pengiriman pesan, maka di sinilah hasil smartphone mengirimkan pesan lokasi ke nomor tujuan yang disampaikan pesepeda. Bisa dilihat dengan pengujian nomor 1 dan nomor 6 sangat berbeda. Baik, di sini saya akan melanjut sebuah perancangan dari sistem perancangan ini. Perancangan pertama di sini adalah realisasi perancangan. Realisasi ini terdiri dari beberapa modul. Beberapa modul tersebut adalah modul pengukur intensitas cahaya, modul pendeteksi posisi helm, modul pendeteksi objek, modul input arah, modul pendeteksi kemiringan sepeda, aplikasi Android dan keseluruhan sistem. Perancangan kedua adalah modul pengukur intensitas cahaya. Modul ini digunakan untuk menyalakan dan mematikan lampu depan pada helm. Bisa dibaca dengan demikian. Modul di sini adalah mengatur sebuah intensitas cahaya dari rancangan kedua. Rancangan ketiga di sini adalah modul pendeteksi posisi helm. Nah, bisa dilihat pendeteksi helm di sini bertujuan kecelakaan yang terjadi. Modul ini memberikan nilai pada sumbu X, Y, dan Z agar pesepeda dapat dianggap terjatuh. Modul ini menghubungkan MPU 6050 dengan memproses. Rancangan keempat di sini adalah pendeteksi posisi helm. Bisa dilihat pendeteksi adalah posisi helm pada software Android IDE berbahasa pemrograman C. Modul ini digunakan untuk mendeteksi input yang diterima memproses tertentu. Jadi output yang dimaksud adalah menyalakan lampu indikator dan mengirimkan data melalui Bluetooth. Rancangan kelima adalah memproses. Memproses di sini adalah menggunakan software Arduino atau IDE berbahasa pemrograman C. Ini hampir sama posisi dan memproses ini di dalamnya. Saya lanjut ke 6. Modul pendeteksi kemiringan sepeda. Di sini bertujuan deteksi kemiringan sepeda. Modul ini menggunakan SW strip. Ini sebenarnya strip 520D sebagai sensor kemiringan. Sebuah sensor walk. Yang ketujuh rancangan adalah aplikasi Android. Aplikasi MIT App Investor ini digunakan untuk meneruskan data modul switch arah ke modul helm dan sebagai media untuk mengirimkan pesan lokasi ke nomor ponsel tertentu. Oke, dari keseluruhan rancangan di sini adalah keseluruhan sistem terbagi menjadi dua modul atau sebuah rancangan utama, yaitu dengan switch atau modul helm. Di sini switch arah dilakukan dengan menghubungkan modul pengukur intensitas cahaya, modul input arah, modul pendeteksi objek di sini, modul pendeteksi kemiringan sepeda yang modul atau sebuah rancangan pemrosesan. Nah, kita lanjut ke paragraf kedua di sini. Modul helm ini dilakukan dengan menghubungkan modul pendeteksi posisi helm, modul pengukur intensitas cahaya, modul indikator akan menyala lampu indikator berdasarkan data yang dikirimkan oleh modul switch arah. Ketika sepeda helm ini berada pada kondisi yang minim pencahayaan, maka modul helm akan menyala. Jika objek berada di belakang pesepeda pada jarak tertentu, maka lampu peringatan akan dinyalakan. Dan jika sebuah rancangan modul pendeteksi ini pada modul pendeteksi ini kemiringan pada sepeda mendeteksi terjadinya sebuah kecelakaan, maka smartphone akan mengirimkan pesan lokasi ke nomor tertentu yang telah diatur oleh pesepeda. Oke, baik, di sini saya dan teman saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran. Kesimpulan di sini adalah yang dapat diambil dari sistem ini adalah pertama adalah perintah memberikan pesan ke smartphone Android bersepeda akan dilaksanakan jika kemiringan sepeda melebihi 48 derajat dan pesepeda dalam kondisi terjatuh. Posisi jatuh pesepeda dideteksi ketika nilai yang terbaca sensor MPU 6050 berada di luar rentang nilai min 15.000 hingga 16.000 untuk sumbu X, sedangkan di sumbu Y di sini adalah 16.000 hingga 15.000. Yang kedua di sini adalah jarak maksimal benda atau kendaraan untuk mengaktifkan lampu peringatan adalah 258 cm dengan perbedaan sudut antara modul deteksi objek pada helm dengan benda harus lebih kecil dari 18 derajat terhadap pesepeda agar tidak terjadi kesalahan pembacaan jarak. Yang ketiga di sini adalah penggunaan high power LED untuk menerangi objek dengan jarak di atas 1 meter kurang direkomendasikan
Hal ini dikarenakan 20 lux merupakan intensitas penerangan minimum untuk ruang terbuka dan nilai tersebut hanya tercapai jika high power atau LED digunakan untuk menerangi objek yang berada 1 meter di depannya. Baik, saya akan menjelaskan, memberikan saran yang dapat kami berikan dengan adanya teknologi semakin canggih. Diharapkan pemerintah juga ikut berpartisipasi dengan cara mengawasi dan mensupport kegiatan anak bangsa dalam memajukan teknologi yang ada di Indonesia dan membuat fasilitas khususnya di jalan terutama yang minim pencahayaan agar mengurangi tingkat kecelakaan yang ada di Indonesia. Oke, itu penjelasan materi tentang sebuah rancangan dari kelompok kami. Kami tutup. Apabila ada kesalahan, dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.